Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Misha Fadia titik R dengan NIM 19 208089. Dengan tugas video ini saya mengerjakan tugas final saya yang mata kuliahnya adalah akuntansi keuangan dasar, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa materi-materi yang Ibu bagikan. Nah, yang pertama itu investasi jangka panjang, yaitu investasi yang mana dana yang digunakan akan diputar dan baru dapat dicairkan apabila sudah tiba jangka waktu tertentu, biasanya paling cepat 1 tahun. Adapun metode pencatatan investasi dalam saham, ini memiliki tujuan ganda, yakni selain untuk memperoleh tambahan pendapatan, juga untuk melakukan kontrol atau menjalin hubungan kerjasama perusahaan di mana investasi dilakukan. Membeli saham tidak sulit, tetapi harus mengikuti prosedur tersendiri dan melalui broker. Hanya broker yang berhak membeli dan menjual saham di lantai bursa dengan bahasa dan isyarat khusus. Jika perusahaan ingin membeli saham, maka yang harus dihubungi adalah broker atau perusahaan pialang. Para broker ini adalah anggota Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya. Akuntansi untuk investasi jangka panjang dalam saham mempunyai dua metode, yaitu metode kepemimpinan atau kekayaan dan yang kedua metode harga perolehan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang obligasi dan jenisnya. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Kepada pihak pembeli obligasi tersebut, obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Adapun jenis-jenis obligasi pada umumnya, yang pertama obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia, yang dimana pemerintahan menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah dan sukuk negara. Dan yang kedua itu obligasi korporasi, yaitu obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun koperasi lainnya, sama seperti obligasi pemerintah, yang dimana obligasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga itu obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perorangan melalui agen penjual dan ditunjuk pemerintah. Metode penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, metode penyusutan garis lurus, yang dimana suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Untuk memperoleh modal segar, perusahaan bisa melakukan IPO di bursa saham. Dan yang kedua itu metode penyusutan saldo menurun, yang dimana metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan presentasi tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Presentasi penyusutan besarnya 2 kali presentasi atau tarif penyusutan metode garis lurus. Dan yang ketiga itu metode jumlah angka tahun, yang dimana metode ini besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Dan metode penyusutan satuan jam kerja, metode ini beban penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah suatu produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Dan yang kelima itu metode penyusutan satuan hasil produksi, yang dimana metode ini beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Aktiva tidak terwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Adapun cara penilaian aktiva tidak terwujud dalam perusahaan, seperti yang sudah disebutkan di bagian sebelumnya, aktiva tak terwujud bersifat tetap. Sehingga untuk memberikan penilaian dari aset ini dilakukan dalam dua pertimbangan. Kedua pertimbangan tersebut adalah pertimbangan mengenai biaya awal dan amortisasi. Penjelasan mengenai kedua pertimbangan dan penilaian aktiva tidak terwujud dapat
Anda simak pada penjelasan berikut ini. Menggunakan dua pertimbangan tersebut, akhirnya penilaian bisa dilakukan pada aset yang tidak terwujud yang dimiliki oleh setiap perusahaan tadi. Nah, pencatatan saham perusahaan di bursa efek yang dilakukan dengan perencanaan dan perhitungan yang akurat serta strategi jangka panjang yang baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sebaliknya, bila pencatatan saham perusahaan di bursa efek, misalnya IDX, dilakukan tanpa perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik, maka hasilnya tidak bagus, bahkan membuat perusahaan ngos-ngosan. Oleh karena itu, sebelum menjual saham perusahaan ke publik, maka dilakukan dengan bijak dan penuh perhitungan serta analisis yang akurat. Dalam metode pencatatan penanaman saham di bursa efek bisa menggunakan salah satu dari 3 metode di atas. Teknik pencatatan investasi jangka panjang obligasi yakni metode ekuitas yang dimana rugi atau laba investasi diakui walau belum diumumkan sebagai dividen. Aktiva lain-lain dapat disebut juga dengan harta lainnya atau other asset. Adapun bentuk aktiva ini biasanya adalah biaya praoperasi, biaya riset pendahuluan, biaya pendirian perusahaan, biaya pengurusan izin-izin, telah analisis dampak lingkungan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu bangunan dalam proses penyelesaian. Dan yang terakhir mesin dalam proses instalasi. Nah, sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.